Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Armeliantiva SE MSI AK yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja pemerintah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amelia Seftifarani, Mutia Safen, Gita Hermieti, dan Indah Khairunisa. Yang pertama yaitu definisi kinerja pemerintah. Didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dari program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Yang kedua, definisi pengukuran kinerja. Definisi pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa maupun suatu proses pelayanan publik. Suatu organisasi atau pemerintahan bisa diukur dengan indikator-indikator. Ada 3 hal utama untuk mengukur keberhasilan pemerintah, yaitu yang pertama, kualitas pelayanan masyarakat yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Yang kedua, free corruption atau bebas KKN yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi dan Integritas. Yang ketiga, performance accountability atau akuntabilitas kinerja diukur dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat terdiri dari yang pertama, prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Yang kedua, persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Yang ketiga, kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan yang terdiri dari nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawabnya. Yang keempat, kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani. Sistem pengukuran kinerja sektor publik. Adapun pengertiannya adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3, yaitu yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Baik, selanjutnya tujuan sistem pengukuran kinerja.
Di sini terdapat ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik atau biasa disebut dengan top down and bottom up. Yang kedua adanya untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strateginya. Yang ketiga untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai goal congruence-nya. Dan yang terakhir sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Selanjutnya, manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman tentang mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemennya. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang ketujuh, membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Yang kedelapan, membantu memahami proses kegiatan yang instansi pemerintah. Dan yang kesembilan, memastikan bahwasannya pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Yang ketiga, peran indikator kinerja dalam pengukuran kinerja sektor publik. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Dan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. 4. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. 5. Peran indikator kinerja bagi pemerintah. Yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai evaluasi target akhir yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakaian jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan efektivitas. Yang keenam, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Dan yang kedelapan, untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi dapat dimengerti. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.